Ya. Eh, Perikop kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11. Abang baca, kita baca bergantian. Abang yang ganjil, nanti teman-teman yang genap ya baca di tempat masing-masing aja. Tapi biarkan abang juga ikut membaca bagian yang genap ya. Jadi teman-teman baca di tempat masing-masing. Matius 4 ayat 1 sampai 11, pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Oke, sebelumnya abang mau ngucapin selamat Paskah ya, teman-teman. Selamat Paskah untuk kita semua. Jadi Paskah itu dia puncak iman Kristen ya, bukan Natal ya. Natal itu kelahiran Kristus ya, tapi kalau di Paskah akhirnya ada pengharapan ya, kalau Kristus itu ternyata bangkit setelah menanggung dosa kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang harusnya bersukacita ya, penuh sukacita ketika merayakan Paskah itu. Oke, jadi perikop kita hari ini diambil dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Ini kemarin Abang di-sharingkan untuk boleh berbagi tentang melayani. Ya, jadi kalau melayani mungkin di pengisian yang biasa disampaikan yang melayani itu kita melayani karena Allah terlebih dahulu melayani kita ya. Terus uh, kita melayani karena kita dipanggil oleh Allah. Jadi waktu kamu melayani, bukan kamu yang sebenarnya, bukan karena kuatmu mengerjakan pelayanan itu, tapi Allah yang memampukannya, gitu ya kira-kira. Dan penuh, kita harusnya penuh dengan kerendahan hati ketika mengerjakan pelayanan. Kira-kira kayak gitu ya, yang sering disampaikan ketika pengisian pelayanan acara. Tapi kali ini Abang mau coba berbagi hal yang sedikit berbeda. Ya, jadi konteksnya bukan hanya pengerjaan pelayanan, tapi mengerjakan hidup kita sebagai manusia ya yang penuh dengan pergumulan. Itu kayak mana ya kita menjalani pelayanan, atau secara lebih besarnya lagi kayak mana kita menjalani hidup yang penuh dengan pergumulan. Jadi kali ini kita mau belajar tentang teladan Yesus di peristiwa pencobaan di padang gurun. Ya, Abang rasa kalian udah tahu semua ini ya ceritanya. Ya, jadi kita bisa sama-sama mengikutinya. Kalau kita lihat di Matius 4 ayat 1 sampai 11 itu kan ada, kalau ngelihat Alkitab ya, di situ kan ada paralelnya ya. Paralelnya di Markus 1 ayat 12 sampai 13, lalu ada di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Ya. Jadi kira-kira yang Abang dapati dari peristiwa ini kan, nanti kita akan sedikit menyinggung tentang paralelnya. Yang Abang dapati bahwa kayak mana Kristus itu tetap menjadi teladan sekalipun dia penuh dengan pencobaan ya selama 40 hari 40 malam itu. Gitu. Jadi ada tiga kali pencobaan datang ya, ada 3 kali iblis datang untuk mencoba Yesus ya. Yang pertama itu mengubah batu jadi roti ya, semua tahu itu. Terus yang kedua, jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah, maka malaikat itu akan menolongmu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kerajaan dunia dan kemegahannya akan kuberikan kepadamu, kata iblis, jikalau engkau menyembah aku. Ya gitu kira-kira. Tapi kalau kita lihat di Lukas 4 ayat 1 sampai 13, dia ada sedikit perbedaan.
Kalau tadi yang pertama urutannya mengubah batu jadi roti, yang kedua menjatuhkan diri dari puncak bait Allah, ya. Yang ketiga memberikan kerajaan dunia dan kemegahannya kepada Yesus jikalau dia mau menyembah iblis. Tapi di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ada sedikit perubahan. Yang pertama itu mengubah batu jadi roti. Yang kedua, kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan. Ya, dan yang ketiga, jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah. Ya, ada sedikit perbedaan di urutan yang kedua dan ketiga. Gitu. Ya, terus kalau kita lihat di Markus 1 ayat 12 sampai 13, dia cuma 2 ayat. Ya, cuma yang menarik di Markus 1 ayat 12 sampai 13. Jadi dikatakan kan di ayat ke-13, Yesus dicobai 40 hari oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar. Ya, itu paralelnya yang di Markus 1 ayat 12 sampai 13. Nah, kalian kebayang nggak apa yang kalian ingat waktu pencobaan dari iblis, terus banyak binatang-binatang liar di sana. Itu ya, paralelnya di Markus 1, 12 sampai 13. Kalian ingat apa itu? Ada pencobaan dari iblis, lalu ada banyak binatang liar. Peristiwa di Taman Eden. Kita diingatkan dengan peristiwa itu. Nah, ada pencobaan dari iblis, karena di sana juga situasinya lagi banyak binatang liar. Ya, kita diingatkan peristiwa pencobaan antara iblis dengan Hawa, ya, dengan manusia. Ya, jadi waktu itu di Kejadian 3, iblis datang mencobai Hawa. Apa dibilang iblis? Yang dikatakan iblis, makanlah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Pada waktu engkau memakannya, engkau akan hidup. Itu yang pertama ya, engkau akan hidup. Terus yang kedua, engkau akan mengetahui, sama seperti Allah, engkau akan mengetahui yang baik dan yang jahat. Itu ya, itu dikatakan iblis. Tapi sebelumnya, di Kejadian 2 ya, kan manusia itu sudah diingatkan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya diingatkan oleh Tuhan, itu buahnya jangan kau makan. Karena pada saat engkau memakannya, engkau akan mati. Ingat itu ya. Jadi ada perbedaan di mana akhirnya iblis memanipulasi perkataan dari Tuhan. Jadi Tuhan bilang, pada waktu engkau memakannya, engkau akan mati. Ya. Terus iblis bilang, enggak, kau enggak akan mati. Malahan kau akan mengetahui yang baik dan yang jahat sama seperti Tuhan. Tapi faktanya memang akhirnya setelah itu kan, setelah mengalami dosa, akhirnya kita mengalami kematian. Gitu ya. Jadi akhirnya di situ sebenarnya iblis berdusta. Ya. Iblis memutarbalikkan kehendak atau rencana Tuhan. Ya, Tuhan bilang jangan dimakan, akhirnya iblis bilang makan, dan akhirnya manusia itu makan. Maka kita jatuh ke dalam dosa. Jadi dari situ sebenarnya secara sederhana bisa kita lihat bahwa iblis itu penipu. Ya, dia menipu. Jadi sama kayak peristiwa yang di Taman Gurun, di Gurun ini, peristiwa di Padang Gurun, bahwa sebenarnya perkataannya itu semua adalah perkataan tipuan. Ya, kalau kita lihat di Yohanes 8 ayat 44, sebenarnya iblis itu kayak mana ya digambarkan? Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa iblis pembunuh manusia sejak semula. Iblis pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, sebab di dalam dia, di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia atau iblis berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ya, dari situ bisa kita dapati dua hal. Yang pertama, iblis ingin membunuh manusia. Yang pertama, iblis ingin membunuh manusia, dan yang kedua, iblis adalah pendusta, bapa segala dusta. Ya. Jadi itu makanya, Dik, kalau kita lihat kan, berarti di kejadian itu, kenapa akhirnya kalau di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan kan iblis itu pembunuh manusia sejak semula. Dia pengen membunuh manusia itu. Itu makanya di kejadian sebenarnya, kenapa akhirnya iblis membunuh Hawa, dia udah berencana untuk membunuh manusia itu. Dia pengen membinasakan manusia itu, menjauhkan manusia dari Allah. Ya. Jadi itu makanya, Dik, kalau kita lihat, ya kenapa ya akhirnya iblis itu diidentikan dengan ular di Kejadian 3 ya. Di situ dikatakan ular itu menggoda Hawa. Ular itu menggoda manusia. Kenapa ya?
Jadi Abang mengutip satu pernyataan dari ini ya, pendeta Reform, dia Jimmy Pardede namanya. Dia menjelaskan tentang tradisi Yahudi yang memberikan penjelasan tentang ular di dalam tradisi Yahudi. Ya, kenapa ya? Kok akhirnya ular itu diidentikan dengan iblis? Jadi setidaknya ada 5 hal yang membuat akhirnya ular itu diidentikan dengan iblis karena sifat dan karakternya kira-kira sama. Ya, jahatnya sama, liciknya sama. Ya, kenapa ya? Kita sedikit menjelaskan ini ya, biar kita punya hati yang sungguh-sungguh berjaga-jaga dan sadar bahwa kita ini sebenarnya lemah akan pencobaan. Nanti itu akan kita bahas. Ya, tapi Abang mau jelaskan dulu kenapa ya? Kok iblis itu diidentikan dengan ular? Di dalam tradisi Yahudi dikatakan bahwa iblis itu mulutnya berbisa. Dia mengeluarkan racun dari mulut. Ya, nggak ada ya ular yang mengeluarkan racun dari ekor ya. Itu kalajengking kan. Tapi biasanya iblis itu dari mulut. Ular itu bisanya itu dari mulut. Ya sama kayak iblis. Omongannya itu penuh dengan racun, membinasakan. Itu yang pertama. Yang kedua, ular bisa di mana aja. Sarangnya nggak jelas di mana. Ya, jadi Abang pernah punya keluarga yang ini beneran. Jadi mereka punya rumah, di belakangnya itu ada pohon bambu, cukup besar pohon bambunya. Jadi kira-kira jam 2 pagi ya, cerita keluarga Abang ini. Kayaknya ada yang lompat dari atas asbes ke bak mereka, bak mandi. Tapi karena udah jam 3 pagi, akhirnya mereka, ya udahlah nggak usah lah, entah apa-apa itu, biar aja lah besok dilihat. Ternyata besok pagi jam-jam 6, jam 7, mereka lihat ular 15 meter. Ular 15 meter. Ya, dan akhirnya itu masuk koran kemarin, koran SIP. Itu jadi sarangnya itu nggak tahu di mana aja. Ya, misalnya kalau kayak apa ya, kayak beruang itu kan tahu di mana sarangnya. Tapi kalau ular nggak ada yang tahu secara pasti di mana sarangnya berada. Bisa tiba-tiba ada di rumput, ada di rumah, itu ada di mana aja. Ya, jadi sama kayak pencobaan itu kan, pencobaan dari iblis bisa di mana aja. Gitu. Terus yang ketiga, jalannya unik, indah, tapi semakin dia datang kepada kita, semakin kita takut. Ya bayangkan, cuma ular yang punya jalan yang indah sebenarnya kalau kelihatan, Dik. Iya kan? Kalau kuda, anjing, kucing itu kan biasa, tapi ular kelihatannya indah, tapi semakin dia mendekat sama kita, situasinya semakin mengerikan. Gitu ya. Terus yang keempat, dia bisa menelan musuh yang lebih besar dari dia. Gitu ya. Yang kelima, dia selalu ganti kulit, bertransformasi, kelihatan lebih muda setiap saat, kelihatan lebih tangguh setiap saat. Ya, jadi di dalam tradisi Yahudi, hal inilah yang akhirnya mengidentikan ular sebagai iblis karena memiliki sifat dan karakter yang hampir sama. Gitu. Dan akhirnya, ya, kabar buruknya, orang-orang yang menaati kehendak Kristus, orang-orang yang sedang melayani untuk Kristus, akan berhadapan dengan musuh yang sama. Dan kita harus siap bertempur melayani dia dengan mengabarkan Injil Kristus. Ya, untuk di awal ini ada kabar buruknya, tapi nanti kita akan belajar kabar baiknya. Ya, yang tentu kabar baiknya jauh lebih besar daripada kabar buruknya. Itu. Jadi iblis ingin menggagalkan misi Kristus dan iblis ingin membunuh manusia. Yohanes 8 ayat 44 tadi. Ya, dan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berhadapan dengan musuh yang sama. Dengan musuh yang sedang dihadapi Yesus di padang gurun itu. Ya, dan apa kabar buruk selanjutnya? Lukas 4 ayat 13. Ya, Lukas 4 ayat 13 ini paralelnya juga. Sesudah iblis mengakhiri pencobaan itu, ketika dia berhadapan dengan Kristus dan dia mengakhiri pencobaan itu, iblis mundur daripada Yesus, dan menunggu waktu yang baik, dan dia akan datang lagi. Ya. Tetapi tenang aja, karena kabar buruknya jauh lebih besar daripada itu. Oke, ya kira-kira itu ya yang bisa kita pahami. Oke, kita masuk ke dalam penjelasan teks, ya di ayat yang pertama. Di situ dikatakan bahwa
Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ya, ingat bahwa pencobaan itu datangnya dari iblis. Ya, tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di ayat yang pertama, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Yang membawa Yesus untuk dicobai adalah Roh. Itu R-nya huruf besar ya, Roh Kudus. Gitu. Ya, tapi tetap aja sebenarnya pencobaan itu datangnya dari iblis. Gitu, Dik. Kenapa? Karena Tuhan nggak mungkin mencobai. Tuhan nggak mungkin mencobai siapapun. Gitu ya. Itu ada di Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai, dan dia tidak dapat dicobai. Gitu. Tapi akhirnya, bukan berarti masa sulit itu, bukan berarti masa sulit itu tidak diizinkan dialami oleh setiap orang. Ya, termasuk Yesus, dia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk mendapatkan pencobaan. Tapi tetap pencobaan itu datangnya dari iblis. Jadi Tuhan nggak mencobai, Bang. Tuhan tidak mencobai. Ya, tapi dia menguji ciptaannya. Ya, Yesus itu Tuhan. Abang bukan bilang Yesus itu ciptaan, ya, enggak. Yesus itu pun adalah Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pun tetap mengalami pencobaannya. Tapi di sini Abang mau coba membedakan antara pencobaan dengan ujian, ya. Pencobaan itu datangnya dari iblis, tapi ujian itu datangnya dari Tuhan. Gitu. Dan dari sini kita pelajari, dari perikop yang kita pelajari kan, ada akhirnya masa di mana pencobaan pun akhirnya dipakai atau diizinkan oleh Tuhan untuk menjadi ujian bagi orang percaya. Dan sebaliknya, ya, pencobaan datangnya dari iblis, tapi ada masanya iblis juga memakai ujian ya untuk jadi pencobaan. Gitu. Tapi yang membedakan itu bisa kita lihat dari motivasinya, ya. Kalau tadi iblis dia punya motivasi untuk membunuh manusia, untuk membinasakan manusia agar manusia itu gagal, binasa, ya, mengalami penderitaan. Tapi satu hal yang Tuhan mau, yang Yesus mau, ya, yang Roh Kudus mau, akhirnya kita kenapa mengalami pencobaan, kenapa kita mengalami ujian, itu agar kita mengalami pertumbuhan, itu agar manusia mengalami pertumbuhan. Ya, kenapa akhirnya pencobaan atau ujian itu diizinkan oleh Tuhan? Agar kita juga bergantung kepada Kristus. Gitu. Ya, jadi dari situ kan bisa kita lihat bahwa kesulitan, ya, pergumulan itu pun diizinkan oleh Tuhan agar apa? Agar kita bertumbuh, dan yang kedua agar kita bergantung kepada Tuhan. Sama juga ya kayak pengerjaan pelayanan. Kenapa kesulitan-kesulitan bisa ada? Ya agar kita bertumbuh, yang kedua agar kita bergantung kepada Dia. Ini adalah satu hikmat yang harus kita miliki. Jadi akhirnya orang-orang Kristen dipanggil untuk dalam keadaan rendah hati untuk melayani Tuhan. Ya, termasuk dalam menjalani kehidupan. Kita orang-orang yang harusnya dipanggil untuk rendah hati karena apa? Karena ternyata bukan kuatnya kita, tapi karena kita dimampukan oleh Tuhan dalam pengerjaan pelayanan itu. Kenapa? Karena sangat berbahaya jika kita udah merasa bisa, udah merasa sok tahu. Itu sangat berbahaya, yang pertama. Dan sebaliknya, ya tentu nggak baik juga kalau kita merasa nggak bisa, ya merasa nggak berguna. Karena kita dimampukan, ya kan? Kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi ada dua hal, ya. Yang pertama, sangat berbahaya ketika kita merasa udah tahu, merasa udah bisa, ya. Jadi nggak rendah hati, itu sangat berbahaya. Karena harusnya kita bergantung kepada Tuhan. Dan yang kedua, sangat berbahaya jika kita merasa nggak bisa apa-apa, merasa nggak berguna, karena kita sekali lagi dimampukan oleh Tuhan. Jadi, Abang mau ngasih contoh di dalam Alkitab, ada satu tokoh Alkitab yang bisa dikatakan merasa udah bisa. Sampai akhirnya di antara orang Kristen, ya dia mengalami kejatuhan yang sangat luar biasa. Dia merasa udah bisa. Ada yang tahu itu? Ya banyak ya contohnya. Tapi satu hal yang mau Abang sampaikan, satu tokoh, Salomo. Dari antara manusia, Salomo dikatakan sebagai orang yang paling berhikmat di antara manusia manapun. Ya kalau Yesus ya dia Tuhan kan, dia sepenuhnya Tuhan, dia sepenuhnya manusia gitu. Tapi kalau Salomo dia kan manusia biasa.
dan dikatakan bahwa dia adalah manusia yang berhikmat di antara manusia manapun. Tapi, apa yang terjadi dengan Salomo? Dia punya berapa istri? Ada yang tahu? 700 istri dan 300 gundik. Ya, itu kan Bang, dia raja. Raja waktu itu kan bebas punya banyak istri. Oke, sampai di situ oke, kita tolerir ya, kita kasih ini ya, privilege, kita kasih ini. Oke lah, dia raja, oke. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Dia ikut menyembah berhala-berhala dari istri-istrinya. Ya, padahal udah Tuhan kasih hikmat kan sama dia. Tuhan kasih kepintaran untuk memilih yang baik dan yang jahat. Tuhan kasih bijaksana. Banyak penafsir yang mengatakan, kenapa ya kok Salomo punya kejatuhan yang demikian besarnya? Karena Salomo merasa udah bisa. Ya, itu banyak penafsir yang mengatakan itu. Dia merasa udah tahu. Sampai akhirnya lupa bergantung kepada Allahnya bangsa Israel. Ya, dia jatuh demikian parahnya. Bayangkan ada 1000 istrinya, Abang, nggak ngerti kayak mana itu. Ya, satu aja udah pusing. Ya. Nah, itu kira-kira ya, Dik. Satu hal yang kita pelajari bahwa memang roh kadang-kadang juga mengizinkan kita, roh Tuhan pun kadang-kadang mengizinkan kita untuk memiliki pergumulan. Ya, balik lagi agar kita bergantung kepada Tuhan. Itu makanya ya seringkali kan dikatakan penyertaan Roh Kudus itu, Bang, yaitulah penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera. Kayak di Mazmur 1 itu, Bang. Ya, orang percaya itu kayak pohon yang ada di tepi aliran air, ya, yang sejuk, yang menyegarkan. Pokoknya segar lah, itulah penyertaan Roh Kudus. Tapi dari sini kita belajar, teman-teman, ya, dari Matius 4 ayat 1. Nggak selamanya, ya ada kalanya kesulitan itu pun karena Roh Tuhan yang membawa kita untuk mengalami itu. Balik lagi, tujuannya untuk apa? Bukan untuk membinasakanmu, bukan untuk merusakmu, ya, tapi agar apa? Agar engkau bertumbuh, agar engkau bergantung dan dekat dengan Dia. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa akhirnya Yesus dibawa untuk dicobai? Ya, Abang baca buku Jerry Bridges. Ya, Jerry Bridges judulnya The Gospel for Real Life, Injil untuk kehidupan. Jadi dia katakan, Dik, ya ini balik lagi ya untuk menjawab pertanyaan kenapa akhirnya Yesus harus dicobai di padang gurun itu. Jadi Jerry Bridges bilang bisa dibeli ya bukunya itu The Gospel for Real Life, Injil untuk kehidupan. Jadi dia bilang sebenarnya ada dua kesulitan yang dihadapi atau yang dialami oleh Yesus, Tuhan Yesus selama hidupnya. Ada dua kesulitan. Apa yang pertama? Yang baru kita rayakan, ya, pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Yaitu penderitaannya sangat mengerikan ya. Kalau yang udah nonton The Passion of the Christ, kayak mana beban yang harus dia pikul itu, waduh, dia kalau di Yesaya 53, dia kayak domba yang dibawa ke dalam pembantaian. Itu yang pertama. Ya, penderitaan yang dialami oleh Yesus. Ini penjelasannya Jerry Bridges. Itu penderitaan yang pertama, pengorbanan di kayu salib untuk menanggung dosa kita supaya setiap yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Terus yang kedua, sebenarnya ada juga penderitaan yang dia alami, yaitu menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Jangan kira ketika Yesus menjadi manusia itu juga nggak jadi beban. Itu beban loh, Dik. Kayak mana dia harus taat. Ya, mungkin kita kalau di dalam pelayanan mahasiswa punya disiplin rohani, kayak mana bangun harus saat teduh pagi-pagi, kalau yang PKK atau pengurus mengayo-ayokan, ya. Dan Yesus didapati tidak bercela. Jadi jangan kira Yesus menjadi manusia tidak mengalami penderitaan. Ya, menjadi manusianya. Itu pun adalah penderitaan. Siapa yang bisa menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa? Nggak ada yang bisa, kecuali Yesus. Ya, kecuali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Jadi pengalaman yang dialami Yesus, ya, pencobaan yang dialami itu pun adalah masa di mana Yesus ya dipersiapkan atau Yesus menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Ya, itu adalah masa di mana untuk membuktikan bahwa Yesus memang adalah Tuhan yang berinkarnasi dan layak ya menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya karena dia sungguh-sungguh berkenan di hadapan Bapa,
dia taat menjadi manusia, dia layak untuk menjadi korban di kayu salib. Itu. Jadi bukan hanya karena dia Tuhan, ya, dia berinkarnasi jadi manusia makanya dia layak disalibkan, enggak juga. Dan ada yang kedua, ya, beban yang harus dia pikul menjadi manusia yang berkenan di hadapan Bapa, menjadi manusia yang taat. Itu beban yang kedua. Makanya Yesus pun harus sama seperti manusia lainnya, dicobai di padang gurun. Bahkan dia menerima pencobaan yang lebih daripada manusia lain. Itu. Ya, sehingga Yesus sempurna dan layak menanggung dosa kita manusia. Gitu. Itu makanya kenapa Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Supaya dia berkenan di hadapan Bapa. Dia menjadi manusia yang layak untuk memikul salib itu. Ya, itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari ayat yang pertama. Lalu di ayat yang kedua, kalau kita lihat teman-teman, di ayat yang kedua dari Matius 4 dikatakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ya. Jadi ini juga menunjukkan kemanusiaan Yesus, ya, yang dia juga lapar. Ya. Jadi di situ dikatakan bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi ada di dalam Alkitab dua tokoh lainnya, ya, di dalam Alkitab yang juga berpuasa 40 hari. Yang pertama itu Musa, yang kedua Elia. Ya, jadi ada tiga. Satu lagi Yesus. Jadi satu Tuhan Yesus, dua lagi manusia. Jadi di dalam Alkitab ada dua tokoh, ya. Dan setiap tokoh yang berpuasa itu 40 hari 40 malam itu, mereka berpuasa bukan karena kekuatan kemanusiaan mereka, ya, tetapi karena Tuhan yang memampukan. Ya, ini khususnya untuk Elia dan Musa. Mereka bisa berpuasa selama 40 hari itu bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan yang memampukan mereka. Jadi kalau bukan karena penyertaan Tuhan, hal itu memang tidak akan mungkin bisa dilakukan, berpuasa 40 hari. Karena apa? Abang coba search, menurut medis kira-kira kita manusia ini, manusia biasa, nggak makan, nggak minum itu tahan berapa lama ya? Abang coba search, paling lama manusia tahan nggak minum itu 8 hari. Ya, kalau lebih dari 8 hari, mungkin kita akan komplikasi dan mati. Ya, kalau itu nggak minum, 8 hari kita tahan. Tapi kalau nggak makan, kita tahan 30 hari. Kalau lebih dari itu, kita dapat dipastikan akan komplikasi, semua organ tubuh akan rusak, dan kita akan mati. Ada nggak, Bang, orang biasa yang udah pernah mencoba ini? Berpuasa 40 hari, 40 malam, nggak makan. Jadi abang coba search, ternyata ada loh, Dik. Ada yang mencoba. Gagal nggak, Bang? Gagal. Dia adalah seorang pendeta di Afrika Selatan, namanya Alfred Ndlovu. Alfred Ndlovu, dia adalah pendeta di Afrika Selatan. Dia meninggal, abang baca dari Independen, ini adalah media internasional. Abang baca beritanya, dia coba puasa untuk meniru Yesus, usianya 44 tahun. Gitu. Abang baca beritanya, ini berita tahun 2018. Dia coba puasa 30 hari, dan didapatilah dia sebenarnya mau coba 40 hari ya. Tapi katanya setelah hari ke-30, kedengaran tercium bau dari hutan, mungkin ada orang yang lewat, dan itu adalah pendeta itu, Alfred Ndlovu di Afrika Selatan. Dan dia gagal melakukan itu. Jadi kalau bukan karena penyertaan Tuhan, memang nggak bisa, Dik. Ya, nggak akan ada yang bisa tahan berpuasa sebegitu lamanya. Jadi dari sini, hal yang bisa kita pelajari bahwa visi atau misi, ya, misi dalam pengerjaan pelayanan Tuhan, itu adalah, kalau kita pelajari kemarin di pengisian UKM ya, pengisian seusu, kita sedang mengerjakan impossible mission, misi yang tidak mungkin untuk dilakukan. Gitu. Ya, karena siapa yang bisa melayani Tuhan? Manusia yang terbatas bisa melayani Tuhan yang tidak terbatas. Nggak akan mungkin itu bisa terjadi. Jadi, kita bisa melayani Tuhan karena kita dimampukan oleh Tuhan di dalam pengerjaan pelayanan itu. Malahan kalau kita lihat ya, di pengutusan amanat agung, Yesus bilang, aku akan menyertai engkau.
Tuhan sendiri menjamin bahwa kita akan disertai oleh Tuhan, termasuk dalam pengerjaan pelayanan. Jadi, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ya, itu dikatakan Yesus sendiri di Lukas 18 ayat 27. Termasuk dalam pengerjaan pelayanan. Mungkin teman-teman punya pergumulan, aduh kok banyak kali ya hal yang sulit. Ya, justru itu. Apa yang sulit bagi manusia bisa dilakukan oleh Tuhan. Yesus sendiri mengatakannya di Lukas 18 ayat 27. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi kalau teman-teman dalam pengerjaan pelayanan ini, aduh kayaknya impossible. Nggak mungkin. Tuhan sendiri bilang mungkin. Itu makanya John Calvin berkata, ya, ada dua hal yang harus kita pahami di dalam memahami kehendak Tuhan. Yang pertama, kita harus sungguh-sungguh beriman dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Itu ya, Dek, sebagai orang Kristen, kita harus sungguh-sungguh percaya, punya iman seperti itu. Itu yang pertama. Itu kata John Calvin. Punya sungguh-sungguh iman yang berserah kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua bisa. Itu yang pertama. Tapi, kata John Calvin, ada hal yang kedua. Kita juga harus percaya waktu, masa, dan kedaulatannya Tuhan. Itu dua hal yang tidak boleh dipisahkan ketika kita beriman kepada Tuhan. Yang pertama, kita harus percaya sepenuhnya, dan yang kedua, kita menyerahkan waktu itu, masa itu. Ya, kapan datangnya itu terserah Tuhan. Ya, kalau Tuhan nggak mau juga itu terserahnya Tuhan. Itu. Ya, itu hal yang dikatakan oleh John Calvin tentang iman orang Kristen. Jadi, impossible mission yang dikerjakan oleh Yesus. Ya, karena memang dia Tuhan. Dan ada manusia yang bisa melakukan misi yang sama, misi sulit yang sama untuk berpuasa 40 hari. Termasuk kita dalam pengerjaan pelayanan ini, sesulit apapun, Tuhan sanggup mengerjakannya untuk kita. Karena dia yang sedang berperang bagi kita. Tapi ingat, ya, memang kita perlu beriman, tapi kita juga harus berserah. Waktu dan masanya Tuhan, Tuhan yang tentukan. Ya, dari kisah pencobaan di padang gurun terlihat bahwa justru ketika kemanusiaan lemah, Allah secara leluasa menyatakan dirinya. Ya, itu hal yang bisa kita pelajari. Ketika kemanusiaan lemah, Allah secara leluasa menyatakan dirinya kepada kita. Dan justru di dalam pergumulan, kita menjadi leluasa untuk berserah pada Allah, asalkan kita setia di padang gurun sesuai kehendak Tuhan. Masalahnya kita nggak mau ke padang gurun yang Tuhan percayakan itu untuk kita kerjakan. Gitu. Ya, Abang ulangi. Di dalam peristiwa pencobaan di padang gurun itu, hal yang bisa kita pelajari sebagai manusia, justru ketika kemanusiaan lemah, Allah secara leluasa menyatakan dirinya. Justru ketika kita lemah, Tuhan bisa menyatakan dirinya secara leluasa. Ya. Dan yang kedua, justru di dalam pergumulan, ya, di dalam kesulitan, kita menjadi leluasa untuk berserah pada Allah. Asalkan kita setia di padang gurun sesuai kehendaknya Tuhan. Oke. Ya. Lalu kita masuk, Dek, itu hal yang bisa kita pelajari, ya. Lalu kita masuk ke dalam peristiwa pencobaan. Ya, ada 3 hal perkataan yang dikatakan iblis kepada Yesus. Ya. Jadi kita mau bahas satu-satu tentang pencobaan dan akhirnya bagaimana Yesus meresponi itu. Dan apa yang bisa kita pelajari ya dari respon Yesus. Jadi, Abang mau ngundang teman-teman, mengundang kita semua yang ada di sini untuk perhatikan ada 3 perkataan iblis ya yang menyesatkan. Ya. Di ayat ketiga, ayat 5 dan 6, ayat 8 sampai 9. Ini biar kita refresh kembali. Abang mau ngundang kita untuk membaca ya. Ada 3 perkataan perkataan iblis yang menyesatkan. Yaitu di ayat 3, ayat 5 dan 6, ayat 8 dan 9. Abang mau minta satu orang di ayat yang ketiga. Ini perkataan iblis yang pertama, ayat yang ketiga. Coba dibaca sama Abri. Ayatnya yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oke, itu yang pertama. Perkataan iblis yang kedua, coba di ayat ke-5 dan 6, Lerina.
Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terentuk kepada batu." Oke, yang ketiga perkataan iblis di ayat ke-8 dan 9. Coba, Dek Dian. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu, dan jika engkau sujud menyembah aku. Oke, jadi Dek, itu kan ada tiga ya. Ada tiga perkataan iblis yang menyesatkan. Yang pertama, batu menjadi roti. Yang kedua, menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Dan yang ketiga, kerajaan dunia dan kemegahannya akan diberikan asalkan Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tapi Abang mau ngambil urutan yang ada di paralelnya, Lukas 4 ayat 1 sampai 13 ya. Kalau ini yang Abang jelaskan tadi, yang urutan paralelnya agak berbeda. Ya. Yang pertama, batu menjadi roti, yang kedua, mendapatkan kerajaan dunia dan kemegahannya asalkan mau menyembah iblis, dan yang ketiga, menjatuhkan diri dari atas bait Allah. Ya, itu perkataan dari Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Jadi Abang ambil urutan yang di Lukas 4 ayat 1 sampai 13 karena ini sangat penting ya. Oke. Nah, ya mungkin Abang nggak akan jelaskan satu-satu ya, kenapa harus gini, kenapa harus gini, kenapa harus gini. Tapi memang sangat ini ya, sangat keren lah ya, sangat keren jawaban Yesus mengatasi pernyataan dari iblis itu. Misalnya gini, yang ini ya, kenapa ya akhirnya iblis itu kan dia nyuruh Yesus mengubah batu jadi roti ya. Ya itu kan ini deh, Abang mengutip ini ya. Ini Agustinus juga ada bahas itu. Jadi Agustinus bilang kalau sebenarnya ada satu bagian di dalam diri kita yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Itulah firman Allah. Ya. Itu Agustinus yang bilang. Jadi materi apapun itu nggak bisa memuaskan kita gitu. Tapi ada satu bagian yang kok rasanya kosong ya. Dan itu adalah bagian yang memang hanya bisa diisi oleh firman Tuhan. Ya, ini rahasia yang jarang banyak dijelaskan oleh orang-orang duniawi ya. Itu Agustinus. Terus Viktor Frankl juga dia bahas itu, Dik. Jadi ini, semakin sulit beban yang dialami oleh setiap orang, semakin dia butuh makna, semakin dia butuh firman. Karena apa? Karena sebenarnya manusia itu nggak hanya butuh materi, tapi dia juga butuh makna, butuh firman. Itu kata Viktor Frankl. Gitu. Tapi kan di sini iblis coba mengalihkan fokus kita nggak ke firmannya kan, tapi ke materinya. Ya, itu yang iblis coba manipulasi kan. Tadi ya kita bahas ya, iblis itu manipulasi kan, manipulatif. Ini ya. Abang mungkin nggak akan jelaskan itu secara spesifik, tapi waktu Abang renungkan ketiga hal ini, kasih Yesus memang sangat besar, ya. Jadi ya Abang coba tadi ya, Abang ambil urutannya di Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Urutannya tadi yang pertama, batu menjadi roti, yang kedua mendapatkan kerajaan dunia dan kemegahannya, dan yang ketiga menjatuhkan diri di bait Allah. Oke, by the way, ini deh ya, yang apa Bang buktinya yang dikatakan Agustinus tadi, kalau ada satu bagian di dalam diri kita yang hanya bisa diisi oleh Allah. Yang kalau Agustinus bilang kan kita diciptakan sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, itu kata Agustinus. Apa buktinya? Kalau sebenarnya kemewahan dunia ini pun nggak mampu mengisi hati kita. Bukan berarti Tuhan bilang itu nggak perlu ya. Ya Tuhan bilang manusia nggak hanya hidup dari roti saja, tapi roti juga perlu. Tapi bukan hanya itu, ya. Tapi juga firman Tuhan. Apa buktinya? Teman-teman tahu banyak ya peristiwa dari artis-artis Korea kan yang bunuh diri. Tahu itu ya? Dulu di tahun 2010-an ke bawah. Itu banyak artis Korea yang bunuh diri. Padahal mereka udah punya semuanya. Followers jutaan, harta. Tapi kenapa ya kok mereka sedemikian mudahnya mengakhiri hidup mereka? Karena apa? Karena memang ada satu hal, ya satu bagian di dalam hatinya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebenarnya ciri manusia, ya.
Ini yang pernah Abang sampaikan ya di adik-adik Abang juga, kalau sebenarnya manusia itu memang mereka diciptakan untuk bergantung. Kita ini diciptakan untuk bergantung kepada Tuhan. Gitu. Gitu ya. Oke, tadi ada 3 ya, nggak Abang ulangi lagi. Nah, jadi ketiga pencobaan itu, itu ya Abang pernah nonton film ini ya, tentang pencobaan di padang gurun. Judulnya The Confession of Christ. Itu ya, The Temptation of Christ. Abang pernah nonton. Dan kayak mana Yesus sedemikian menderitanya ketika harus berpuasa 40 hari 40 malam, sampai dia kurus, sampai dia kehausan, sampai dia sulit untuk bergerak. Lalu akhirnya pencobaan itu datang. Ya, jadi jangan kalian kira pencobaan ini sedemikian mudahnya, Tuhan Yesus kok. Ya, tapi dia juga sepenuhnya manusia, Ya, jangan kira berpuasa 40 hari itu mudah. Tadi udah Abang bilang ada itu yang 30 hari aja udah mati. Ya, jadi Abang pernah ikut ini waktu panitia retreat kemarin tahun 2019. Jadi kalau nggak salah ya, pernah berpuasa 12 jam ya kalau nggak salah. Tapi dimulai dari malam, biar berbukanya pagi. Ya, jadi kalau nggak salah dimulainya puasa itu dari jam 6 sore, di retreat visip ini, Abang panitianya waktu itu, dan bukanya nanti jam 6 besok pagi. Ya, jadi malam itulah harus dilalui. Jujur Abang nggak bisa tidur. Hausnya minta ampun. Ya, dan itu sih pertama kali Abang berpuasa yang sangat sulit. Gitu, karena dia harus melalui malam kan, jadi nggak bisa tidur. Jadi Yesus waktu itu dia harus 40 hari 40 malam. Dan di saat-saat sulit inilah justru pencobaan itu datang. Ya, jadi ketiga pencobaan yang disampaikan oleh iblis, ini kalau Abang renungkan apa yang disampaikan oleh Soren Kierkegaard, ya, Kierkegaard menyatakan bahwa ada 3 jenis manusia, dan itu adalah jenis manusia yang sama dengan pencobaan-pencobaan yang disampaikan oleh iblis. Ya, jadi bagi Kierkegaard, Soren Kierkegaard ini adalah filsuf, dia teolog Protestan, ya, Lutheran dia, dari Denmark. Jadi Kierkegaard dia bilang ada 3 jenis manusia, dan ini urutannya semakin rendah semakin memuncak, gitu ya. Jadi vertikal. Yang terendah kata Kierkegaard adalah manusia yang estetik, manusia estetik. Terus di atas manusia estetik adalah manusia etis. Dan yang paling atas adalah manusia religius. Jadi urutan ini sama dengan Lukas 4 ayat 1 sampai 13 tadi, Ya. Jadi batu menjadi roti ini adalah kebutuhan pokok, ya. Hasrat, keinginan. Jadi ini adalah unsur estetik. Ya, termasuk ini ada juga kebutuhan pokok, nafsu, kedagingan, kebutuhan seksual gitu. Ini adalah manusia estetik yang sebenarnya yang tujuan hidupnya untuk mencari hal-hal ini, gitu ya. Dan bagi Kierkegaard ini sangat rendah gitu. Terus di atasnya adalah manusia etis. Ini adalah manusia-manusia yang mengejar kerajaan dunia, ya, kemegahan, kehormatan, gitu. Kalau bisa dia berdasi, itu kalau bisa dia punya jabatan, itulah manusia etis. Terus yang ketiga adalah manusia religius, ya, yang aktif di dalam kegiatan rohani, itu yang punya disiplin rohani yang baik, yang menyampaikan firman, gitu. Jadi kalau dari pernyataan Kierkegaard bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya ketiga pencobaan ini adalah pencobaan yang menggambarkan seluruh jenis manusia. Dan Tuhan Yesus berjuang menghadapi setiap pencobaan itu karena apa? Karena dia sangat mengasihi manusia. Sampai manusia jenis apapun, dia hadapi pencobaan yang harusnya manusia itu tanggung. Itu ya, Abang coba renungkan itu, iya ya. Bahkan jenis pencobaan yang dihadapi oleh orang yang kayak manapun, itu udah ditanggung sama Tuhan Yesus. Ya, misalnya kayak yang ketiga tadi ya, yang ini ya, misalnya yang di pencobaan yang pertama tadi ya, ini kebutuhan pokok, roti ya. Ubahlah batu ini jadi roti. Ini orang-orang yang mencari hasrat, keinginan perut gitu ya. Aspek estetik, terus ada aspek etis ini ya. Kemegahan dunia ini ya, dan ini ya, kemewahannya akan kuberikan kepadamu jika engkau menyembah aku, itu ya. Itu adalah orang-orang yang
berada di aspek etis. Terus yang ketiga, religius. Jatuhkanlah dirimu dari puncak bait Allah. Ya, jadi kayak Yesus itu dipaksa oleh iblis untuk pamer kuasa di aspek kerohanian gitu ya. Orang-orang yang sombong rohani kira-kira. Itulah kira-kira. Jadi Yesus disuruh biar sombong rohani gitu. Dan bayangkan semua karakter manusia ini dikasihi oleh Kristus sampai penderitaannya yang harusnya mereka yang tanggung menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah. Yesus yang tanggung. Itu ya. Jadi pencobaan yang ditujukan iblis merupakan jenis pencobaan yang sama, mewakili seluruh manusia, mewakili seluruh masyarakat. Namun, dari semua jenis pencobaan kepada manusia itu, Tuhan Yesus mampu melaluinya. Itu sebabnya Tuhan Yesus layak mewakili manusia di kayu salib. Ini yang dikatakan Jerry Bridges tadi. Ya, Yesus berhasil melalui setiap pencobaan. Agar apa? Agar dia bisa dinyatakan sebagai Allah yang berkenan di hadapan Bapa karena tidak memiliki cacat celah setelah dicobai. Itu ya. Jadi manusia kita khususnya memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Abang nggak tahu apa kelemahan setiap kita ya, setiap adik-adik yang ada di sini, baik estetik, ya mungkin etis maupun religiusitas. Mungkin ada yang sombong rohani, merasa udah hebat, merasa udah lebih berkorban banyak dari yang lain, gitu ya. Orang-orang yang religius, yang mungkin digoda oleh iblis untuk menjatuhkan dirinya dari atas puncak bait Allah, biar dilihat orang kalau malaikat menolong dia, ini orang-orang yang sombong rohani. Terus yang kedua, aspek etis, mungkin ada yang pamer kekayaan, jabatan, entah bapaknya lah, entah opungnya lah, ada ini raja dulu opung-opungnya gitu, ya raja yang hartanya nggak terhitung lagi, ya atau estetik, ya kedagingan, ya nafsu, ya orang-orang yang hedon, itu rasanya nggak puas kalau nggak beli iPhone 5 gitu, rasanya nggak puas kalau nggak beli apartemen untuk ditinggali pembantu gitu, ya. Itulah, jadi setiap keberdosaan atau kelemahan manusia itu ditanggung oleh Kristus. Ya, mampu dikalahkan, mampu ditaklukkan, mampu diatasi oleh Yesus. Dan Tuhan Yesus berhasil menuntaskan segala jenis cobaan yang memikat ini. Ya, Abang ingatkan tadi, nggak ada kita yang kebal ya sama pencobaan. Itu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang ini sering mengalami kejatuhan. Ya, tapi sadarilah ya bahwa Tuhan Yesus mampu melaluinya dan bergantunglah kepada Dia. Ya, ingat tadi ya, justru kita diminta untuk bergantung kepada Dia. Nah, jadi bagaimana ya akhirnya? Apa teladan yang bisa kita tiru dari Tuhan Yesus yang akhirnya berhasil menuntaskan segala jenis cobaan yang memikat ini? Perhatikan jawaban Yesus. Ya. Oke. Nanti ini kita bahas tentang jawaban Yesus, tapi sedikit lagi Abang mau singgung tentang kayak mana cara iblis memikat. Jadi dikatakan tadi, Dik, itu tadi ya ada di ayat 3, ayat 5 dan 6, ayat 8 sampai 9. Perhatikan, Dik, setiap perkataan iblis selalu didasari oleh apa? Jika engkau anak Allah, gitu ya. Jika engkau anak Allah, ubahlah ini, ubahlah batu ini jadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, gitu ya. Gitu ya. Setiap perkataan iblis didasari oleh perkataan jika engkau anak Allah. Buatlah ini, maka aku akan mendapatkan ini. Maka aku akan memberikan ini, gitu ya. Itu perkataan iblis. Jika engkau anak Allah, buatlah ini, maka kamu akan. Nah, dari sini, hal yang perlu kita cermati, hal yang perlu kita waspadai adalah iblis merubah atau mengacaukan rencana Tuhan dengan, perhatikan ini, dengan membuat keadaan seolah-olah kita membutuhkan pengakuan dari pihak lain selain Allah. Membuat keadaan seolah-olah kita membutuhkan pengakuan dari pihak lain selain Allah. Ya, khususnya dalam perikop ini adalah pengakuan dari iblis itu. Ya, mungkin ada juga pengakuan dari orang lain. Kita mengerjakan pelayanan seakan-akan kita butuh pengakuan dari orang lain. Gitu. Ada ya orang-orang yang mengerjakan pelayanan dia pengen banget nih butuh pengakuan dari orang lain.
biar dilihat rohani, biar dilihat baik. Padahal ya pengakuan dari Tuhan aja udah cukup. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain. Kita nggak butuh pengakuan, apalagi dari iblis. Ya. Jadi keadaan ini dirubah atau direncanakan iblis agar siapapun yang digodanya gagal menjalankan misi Tuhan karena butuh pengakuan dari pihak lain selain Tuhan. Itu ya, termasuk abang juga pernah mengalami ini. Misalnya kayak, nggak usah lah aku melayani, aku nggak diperhatikan PKK-ku, aku nggak diperhatikan sama teman-teman kelompokku. Jadi aku luka batin setiap saat. Aku nggak diperhatikan sama mamaku, jadi nggak usah lah aku melayani Tuhan. Jadi iblis merubah keadaan seolah-olah kita membutuhkan pengakuan selain daripada Tuhan. Padahal pengakuan Tuhan aja udah cukup. Ya, itu Tuhan loh yang memandangmu melayani ini. Jadi masa kita butuh pengakuan dari orang lain lagi? Ya, jadi ya para pengurus, itu alumni, kakak di sini, kadang-kadang mungkin nggak diperhatikan sama orang lain. Ya, abang juga pernah gini ketika melayani, rasanya pengen loh waktu mau melayani itu, pengen disemangati sama PKK, hai Dek, semangat ya. Kakak tahu bebanmu berat, tapi kayaknya senyumanmu hari ini dibutuhkan dalam pengerjaan pelayanan gitu. Rasanya kayak bahagia kali. Tapi Tuhan bilang, hati-hati. Jangan-jangan itu jadi berhala untukmu. Bukan berarti nggak boleh ya boleh lah ya. Untuk bersekutu dengan sesama boleh, tapi jangan sampai memberhalakan itu. Ya, di sini yang dirubahkan oleh iblis. Seakan-akan pengakuan iblis itu perlu. Seakan-akan pengakuan dunia ini perlu. Gitu. Padahal itu nggak ada pun nggak apa-apa. Karena Tuhan bersama dengan kita. Ya. Lalu yang kedua, dari ini ya strategi licik iblis ini bisa kita renungkan bahwa iblis berupaya agar pihak yang digodanya itu mencintai dirinya sendiri. Dengan apa? Dengan ditawari berbagai hal. Ya, kau akan kusebutkan ini, kau akan mendapatkan ini, kau akan mendapatkan itu. Jadi kita dipaksa, ya, kita dirayu pelan-pelan agar mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun. Ya, agar akhirnya manusia mendapatkan kemuliaannya sendiri dan mengabaikan manusia lain, terlebih mengabaikan Tuhan yang mengutus dia dalam pengerjaan pelayanan. Gitu. Ya, mungkin banyak hal tadi ya godaannya, nafsu, jabatan, gitu. Sampai akhirnya objek kasih kita diubah sama iblis. Kepada apa? Mencintai diri kita sendiri. Gitu. Masih kurang loh. Aku aja kekurangan. Terlebih mau ngasih kolekte. Makanya abang juga bingung ya, aduh, kayak mana ya kolekte? Ini biasa di kebaktian ada ya kolekte. Kayak mana ya ini kolekte? Gitu. Boro-boro mau ngasih kolekte. Gitu. Aku aja kekurangan gitu ya. Jadi akhirnya kita dilatih untuk mencintai diri kita sendiri. Gitu. Jadi ya, yang pertama tadi ya kita diubah ininya ya. Seakan-akan pengakuan iblis itu perlu, pengakuan orang lain itu lebih perlu daripada Tuhan. Padahal pengakuan Tuhan aja udah cukup. Terus yang kedua, iblis merayu kita untuk mencintai diri kita sendiri lebih dari apapun. Termasuk mencintai diri lebih daripada Tuhan. Ya seharusnya kan mencintai Tuhan lebih daripada diri. Ya. Dan kita mengasihi sesama. Karena apa? Karena kita menyadari diri kita dikasihi oleh Tuhan. Gitu. Jadi aspek ini ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu. Gitu. Ya tetapnya bisa mengasihi diri. Tetapi kita mengasihi diri kita karena kita sadar kita dikasihi Tuhan. Gitu. Tapi iblis memutarbalikkan itu. Bahwa kasih Tuhan itu lebih penting dari apapun. Iblis memutarbalikkan itu bahwa mencintai diri itu lebih penting dari mencintai Tuhan. Gitu. Dan pengakuan di luar Tuhan itu lebih penting daripada pengakuan Tuhan. Gitu. Yaitu strategi licik iblis. Tapi ya dari jawaban Yesus kita diajarkan tentang teladan hidup, termasuk ketika melayani. Ya, ini kabar baiknya. Bahwa Yesus mengajarkan kita teladan untuk mengatasi pencobaan, ya, untuk mengatasi godaan dan pencobaan. Dan Yesus menunjukkan kita teladan untuk menjalani hidup yang seperti apa. Jadi
Kalau kita lihat ya dari jawaban Yesus di ayat yang ke-4, 7, dan 10. Abang baca aja kayaknya ya. Jawaban Yesus di ayat ke-4, 7, dan 10. Matius 4. Oke, Matius 4, 7, dan 10. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu 7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu di ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi, di jawaban Yesus kita diajarkan tentang teladan hidup. Yang pertama, bahwa menjalankan kehendak Allah serta mendapatkan pengakuan Allah jauh lebih penting dari apapun. Jangan terbalik. Ya, menjalankan kehendak Allah serta mendapatkan pengakuan Allah jauh lebih penting dari apapun. Banyak orang lebih mengutamakan tentang pengakuan selain daripada Tuhan. Ini terbalik. Ya. Jadi, jawaban Yesus membuat kita sadar sebenarnya apa yang paling penting di dunia ini. Apa yang paling penting? Memiliki hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi bukan tawaran iblis tadi. Ya, harta lah, yang jabatan lah, yang kesombongan rohani lah, ya, yang jabatan rohani, yang nafsu lah, dan seterusnya. Ya, jawaban Yesus membuat kita sadar apa yang paling penting di dunia ini untuk dimiliki oleh seorang manusia. Ya, hidup berkenan di hadapan Allah. Jadi, abang menyampaikan apa yang dikatakan orang-orang Protestan Reform, ini dari Katekismus Westminster. Ya, ini pengikut-pengikut Calvin. Mereka membuat buku kecil tentang pengakuan iman mereka. Katekismus Westminster. Dari perenungan mereka atas Alkitab, mereka menyimpulkan bahwa tujuan manusia itu apa? Tujuan manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Sesederhana itu. Tujuanmu hidup apa? Kata Katekismus Westminster, memuliakan Allah dan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Sesederhana itu. Ah, ini belum siap bang, itu belum siap, ini belum siap, yang sana belum siap lagi dikerjakan. Berarti kamu udah lari dari tujuan hidupmu. Ya, renungkan lagi. Ya, sesederhana memuliakan Allah. Atau jangan-jangan dirimu nggak bergantung sama Tuhan. Ya, pada lihat ada eskalasi ya godaan itu. Terus godaan itu makin meningkat karena kan makin lama 40 hari kan, berarti makin haus, makin capek, makin lapar. Jadi ada eskalasi godaan yang terus meningkat. Tetapi lihat, justru jawaban Yesus juga semakin radikal. Ya, semakin meningkat, semakin kuat secara kualitas dan kuantitas. Yesus menyatakan identitasnya sebagai Tuhan yang seharusnya ditaati perkataannya. Nyala engkau iblis, jangan cobai Tuhan Allahmu gitu ya. Jadi Yesus menyatakan identitasnya sebagai Tuhan yang tidak perlu, yang tidak seharusnya dicobai. Dan Dia, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengusir iblis itu. Hal yang bisa kita renungkan untuk kita, jangan lupa identitasmu sebagai anak Allah yang udah ditebus oleh Kristus. Ya, darahnya yang menyucikanmu, kamu yang diperlayakkan oleh Tuhan, bukan karena usahamu, bukan karena kuatmu, tapi kamu diperlayakkan oleh Tuhan. Darahnya yang memperlayakkanmu di kayu salib. Ya, jadi orang yang mengerti ini harusnya menaati kehendak Kristus dan menjalankannya. Dia tahu kayak mana mengasihi Tuhan, dia tahu kayak mana mengasihi dirinya secukupnya, dan dia tahu kayak mana mengasihi sesamanya. Karena apa? Karena dia tidak lupa identitasnya sebagai manusia yang sudah ditebus oleh Kristus. Dan iblis terakhir, iblis sering memutarbalikkan hal ini. Ya. Jadi dia atau iblis yang mencoba untuk menjatuhkan atau memusnahkan kita itu, ya, dia memutarbalikkan rencana Tuhan. Gitu. Jadi iblis seringkali mengatakan bahwa ini ya, manusia itu nggak akan bisa, tapi kita dimampukan oleh Tuhan. Jadi abang mau menyatakan apa yang dikatakan oleh Katekismus Heidelberg. Katekismus Heidelberg ini juga pengakuan iman orang-orang Calvin, pengikut Calvin dari Heidelberg baru ke Westminster tadi ya. Dikatakan bahwa di Katekismus Heidelberg bahwa manusia berdosa tidak bisa mencintai Allah dan mencintai sesamanya.
Karena cinta manusia berdosa itu membengkok kepada dirinya sendiri. Ini yang dikatakan iblis tadi. Ya, iblis berusaha agar kita mencintai diri kita sendiri. Itu dikatakan Katekismus Heidelberg. Manusia berdosa tidak bisa mencintai Allah. Dia membenci Allah. Dia membenci sesamanya karena cintanya itu membengkok kepada dirinya sendiri. Padahal kita harus sadar identitas kita. Ya, bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus. Jadi nikmati dirimu sebagai orang yang sudah ditebus Kristus. Kerjakan bagianmu. Ya, Tuhan mau kita tidak lupa identitas kita sebagai orang yang mengasihi sesama. Ya, jadi sadarilah identitasmu. Itu yang bisa Abang sampaikan. Ya, Abang rasa ini dulu. Ya. Oke, nanti kalau perlu mungkin videonya bisa dibagikan ke teman-teman. Kalau perlu ditonton lagi ya. Kiranya boleh meneguhkan kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan ketika Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang berinkarnasi, mati menanggung dosa-dosa kami. Tapi satu hal yang kami pelajari hari ini juga bahwa Engkau berjuang untuk menjadi manusia yang berkenan di hadapan Allah, sehingga Engkau layak untuk menanggung dosa kami. Ajari kami Tuhan teladan-Mu, teladan yang mau berkorban, teladan untuk menyadari identitas kami sebagai orang yang harusnya mengasihi, belajar untuk boleh tidak tertipu oleh tipu muslihat iblis dengan mencintai diri kami sendiri, tapi ajari kami Bapa untuk boleh menikmati Engkau, ajari kami untuk bergantung kepadamu. Di sini adik-adik anakmu ini yang akan mengerjakan pelayanan sebagai pengurus, sebagai alumni, atau bahkan sebagai pelayan acara di tengah-tengah keterbatasan mereka. Biarlah Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang terus memperkenalkan dirimu kepada mereka, agar mereka menjadi anak-anakmu yang tangguh, yang siap Engkau utus, yang siap Engkau pakai dimanapun mereka berada. Hari ini kami belajar banyak hal yang Tuhan, mungkin Tuhan dapati banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Baik mungkin kami mencuri kemuliaan Tuhan, ajari kami untuk boleh rendah hati, bahwa hidup yang berkenan di hadapan Allah saja sudah cukup. Ajari kami Bapa untuk boleh merenungkan itu dan menghidupi itu. Terima kasih ya Yesus, dan kami juga bersyukur untuk cinta kasih-Mu di kayu salib. Kami boleh menikmati Paskah. Ajari kami untuk berbagi kasih, terlebih berbagi kasih dalam pelayanan yang akan kami kerjakan di waktu yang akan datang. Inilah dalam permohonan anakmu ini ya Bapa, doa dan permohonan kami yang dapat kami sampaikan melalui nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.